Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadlan Ramadan, kelas 11 TKR 1. Saya dari SMK Negeri 3 Kuningan. Di sini, saya akan mempresentasikan materi sejarah tentang masa demokrasi liberal. Kita langsung saja ke materinya ya. Definisi. Secara umum, demokrasi liberal adalah sistem politik yang menekankan pembagian kekuasaan, perlindungan terhadap hak-hak individu, serta partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Menurut Matroji, 2002, demokrasi liberal menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Sementara, menurut Wati, pada tahun 2018, menjelaskan bahwa sistem ini bertujuan melindungi hak-hak individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Lalu, ada ciri-ciri dari demokrasi liberal, yaitu 1. Kepala negara bersifat simbolis dan tidak dapat diganggu-gugat. 2. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas parlemen. 3. Kabinet dibentuk berdasarkan suara terbanyak di parlemen. 4. Masa jabatan kabinet tidak tetap dan dapat dijatuhkan oleh parlemen kapan saja. 5. Keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas melalui sistem voting. 6. Adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. 7. Pemerintahan dijalankan atas dasar kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum. Demokrasi liberal di Indonesia. Di Indonesia sendiri, pernah ada masa demokrasi liberal yang diterapkan dalam jangka waktu 1945 sampai dengan tahun 1959. Indonesia menganut sistem demokrasi liberal setelah dikeluarkannya Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Namun, karena ada peristiwa proklamasi kemerdekaan, maka terjadilah revolusi Indonesia. Dengan ini, sistem demokrasi liberal baru benar-benar berjalan sejak Indonesia kembali ke negara kesatuan pada tahun 1950. Berakhirnya sistem ini ditandai dengan peristiwa dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. Latar belakang demokrasi liberal. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, Sultan Syahrir yang waktu itu jadi jagoan golongan muda, berasumsi bahwa sistem partai tunggal adalah satu keputusan yang tidak demokratis. Akhirnya, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang mengizinkan masyarakat untuk membentuk partai politik. Faktor eksternal, sebagai negara baru, Indonesia perlu dan butuh dukungan dari negara-negara lain untuk melaksanakan kemerdekaannya, terutama dukungan dari negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan lain-lain. Salah satu cara yang dirasa ampuh adalah dengan menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjalankan sistem demokrasi liberal, seperti halnya negara-negara barat. Dan hal ini dapat dikatakan efektif dengan ada beberapa negara barat yang mulai menaruh simpati pada negara Indonesia. Kondisi politik Indonesia pada masa demokrasi liberal. 1. Pergantian kabinet yang cepat. Sejak Agustus 1950 sampai dengan Juli 1959, totalnya ada 7 kabinet pada masa demokrasi liberal. Pada masa ini, keadaan pemerintah tidak stabil disebabkan karena konflik antar partai, politik, dan golongan. Terus, pendeknya masa kekuasaan kabinet pada masa demokrasi liberal disebabkan juga karena kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan partai-partai di parlemen. 2. Hubungan pusat dan daerah. Pergantian kabinet yang sering terjadi memengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah-daerah merasa kurang diperhatikan, terutama karena masih dalam tahap pembangunan pasca kemerdekaan. Hal ini menciptakan potensi ketidakpuasan yang dapat memicu gerakan separatisme di beberapa daerah, menantang persatuan nasional. 3. Pemilu pertama pada tahun 1955. Pemilihan umum pertama pada tahun 1955 adalah tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia. Pemilu ini menghasilkan 4 partai sebagai pemenang, yakni Partai Nasional Indonesia atau PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. 4. Kemacetan Dewan Konstituante.
Dewan Konstituante yang bertujuan menyusun konstitusi baru mengalami kemacetan selama beberapa tahun. Ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan dalam merumuskan konstitusi baru menciptakan kekecewaan di kalangan masyarakat. Hal ini berujung pada pengumuman Dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno yang mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 5. Dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk mengatasi ketidakstabilan politik dan ancaman terhadap persatuan negara, Presiden Soekarno mengumumkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekret ini melarang semua kegiatan politik, memulihkan Undang-Undang Dasar 1945, dan membentuk MPR. Tindakan ini diambil sebagai respon terhadap situasi politik yang semakin buruk dan pemberontakan yang mengancam kesatuan bangsa. Kondisi ekonomi Indonesia. Kondisi ekonomi Indonesia pada masa ini cenderung tidak stabil, mengalami defisit anggaran parah dan inflasi tinggi. Untuk itu dibuatlah berbagai kebijakan, diantaranya 1. Gunting Safrudin. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menggunting uang kertas menjadi dua bagian kanan dan kiri. Untuk bagian kiri, tetap merupakan alat pembayaran yang sah dengan nilai separuh dari nilai nominal yang tertera. Sedangkan, uang kertas bagian kanan dapat ditukarkan dengan surat obligasi pemerintah yang dapat dicairkan beberapa tahun. Kebijakan ini dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1950 oleh Menteri Keuangan saat itu, Syafruddin Prawira Negara. 2. Gerakan Benteng. Pada dasarnya, sistem ekonomi ini bertujuan untuk melindungi para pengusaha dalam negeri dengan cara memberikan bantuan berupa kredit dan bimbingan konkret. Program ini dicetuskan oleh Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, seorang ahli ekonomi Indonesia yang dituangkan dalam program kerja Kabinet Nasir. 3. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Mr. Ishak Jokro Hadikusumo, Menteri Ekonomi pada masa Kabinet Ali I. Kabinet ini fokus pada kebijakan Indonesia dan mengutamakan kaum pribumi. Program ini berisi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk pengusaha swasta nasional pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi. 4. Nasionalisasi Javas Bank. Pada tanggal 19 Juni 1951, Kabinet Sukiman membentuk Panitia Nasionalisasi Javas Bank yang berdasarkan pada keputusan pemerintahan Republik Indonesia nomor 122 dan 123. Pemerintah memberhentikan Dr. Howing sebagai Presiden Javas Bank dengan mengangkat Mr. Syafruddin Prawira Negara sebagai Presiden Javas Bank yang baru. Pada tanggal 15 Desember 1951, diumumkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang nasionalisasi Javas Bank menjadi bank sentral. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1953, Javas Bank berganti menjadi Bank Indonesia. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.